Halo teman-teman, selamat datang kembali. Terima kasih kamu sudah klik video ini ya. Kabar baik dan sehat ya? Pastinya begitu. Kalau saat ini kamu nonton video ini lagi santai, silakan kamu absen. Silakan tulis di kolom komentar, kamu lagi apa? Atau mungkin kalau kamu lagi kerja juga bisa. Untuk kamu yang lagi kerja, untuk kamu yang sekarang ini lagi rebahan, untuk kamu yang sekarang ini lagi tidur, silakan aja. Silakan kamu bisa tulis di kolom komentar aktivitas yang sedang kamu lakukan pada saat kamu nonton video ini. Dibantu ya channel ini berkembang agar kamu bisa terus menyimak dan mengikuti readingan saya dengan cara kamu kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Dan silakan untuk yang mau mengetahui soal cerita kehidupan kamu secara personal, teman-teman kamu bisa ambil personal reading berbayar. Kalau di sini ini belum tentu cocok ya dengan situasimu. Jadi ambil yang manfaatnya saja, ambil sisi baik dan positifnya saja dari readingan kali ini. General reading bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa tertukar. Ada yang akan menemui kamu segera. Ada yang akan menemui kamu segera. Jangan lupa untuk yang mau personal reading, kamu bisa langsung chat ke WhatsApp admin saya. Di sana ada paket-paket berbayar di katalog. Ya, kamu bisa pilih sendiri. Ada yang akan menemui kamu segera. Kita cek situasi energi dari seseorang ini. Dia menemui kamu segera tentu dengan tujuan tertentu atau apa yang ingin dia katakan, dia sampaikan, yang akan menemui kamu segera. Sepertinya di sini antara kamu dan dia memang punya hubungan yang sangat mendalam ya. Ikatan kalian ini sangat kuat. Ikatan kalian ini bisa dibilang cukup bagus sebetulnya. Mungkin secara komunikasi kalian masih berkomunikasi baik ya. Hubungan kamu dengan dia mungkin adalah terikat dengan pekerjaan, terikat dengan bisnis, membangun usaha bersama, kemitraan atau partnership. Ya, saya melihat di sini meskipun dia segera akan menemui kamu, tetapi di sini kamu patut waspada juga teman-teman, karena saya melihat di sini tidak semua hal yang dia katakan, tidak semua hal yang dia sampaikan itu akan menguntungkan kamu atau akan membuat kamu nyaman. Bisa jadi dia menceritakan sesuatu yang terkadang nggak masuk akal ya, terkadang ketidakbenaran, terlalu melebih-lebihkan. Bisa jadi dia itu adalah orang yang agak sedikit alay gitu ya. Jadi kamu nggak nyaman dari sisi itu. Nggak semua yang dia katakan ke kamu itu bisa dipercaya, bisa dipegang kebenarannya. Oke. Orang ini memang harus penuh keberanian ketika akan menemui kamu. Mungkin dia ini juga gambling loh. Bisa jadi dia ini pernah menyakiti kamu, melukai kamu, mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Tapi ya kok anehnya dia itu masih berani ya datang menemui kamu, apalagi segera, buru-buru. Ya, dia mengumpulkan keberaniannya itu sih, dan dia tahu resikonya kamu bakal nyuekin dia, kamu bakal nggak peduli sama dia, itu dia udah paham, tapi dia tetap menemui kamu. Oke. Saya merasakan orang ini agak sedikit punya gairah dengan kamu. Dalam arti dia melihat kamu secara fisik. Kita tidak berbicara gender ya di sini karena kita tidak ngejudge gender apapun, meskipun itu sesama atau lawan jenis. Tetap aja dia melihat kamu secara fisik ya. Kecantikan kamu, kecakapan kamu, kegantengan kamu, apapun gendernya dia. Ada rasa ketertarikan memang, saya lihat. Dia tertarik banget sama kamu teman-teman, tapi tertariknya dia ini lebih kepada fisik ya.
lebih kepada, ya tahu kan, gairah, sama-sama dewasa. Kemudian saya merasakan di sini mungkin dia ini menemui kamu segera karena dia ingin mengabarkan sesuatu. Dia punya rencana pekerjaan, atau mungkin kalian membuat rencana bersama, pernah membuat rencana bersama, menjalankan bisnis bersama, partnership gitu ya. Tetapi apa yang kalian jalankan itu ternyata tidak sesuai dengan yang menjadi plan. Gitu loh. Ada yang meleset di sini. Jadi seseorang ini mungkin akan mengabarkan tentang situasi rencana kalian yang tidak berjalan lancar. Antara kamu dengan dia, teman-teman, ada yang terkoneksi di hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Jadi masih ada hubungan family gitu ya. Atau bahkan ini udah sangat dekat seperti keluarga juga bisa. Saya merasakan mungkin dia juga punya masalah dengan keluarganya sendiri. Makanya dia segera datang menemui kamu. Oke, terlihat dia curhat ya. Saya rasakan dia yang akan menemui kamu dengan segera. Dia adalah pengen curhat tujuannya. Jangan heran dan jangan kaget kalau nanti tiba-tiba kamu didatangi oleh seseorang, terus dia cerita-cerita sambil nangis-nangis, ya mungkin bisa jadi ini adalah energi orang itu. Yang akan menemui kamu segera, yang akan menemui kamu segera. Karakternya dia seperti apa? Oke. Saya lihat orang ini cukup care ya dengan orang lain. Punya empati yang cukup, dan kalau dia membantu orang tanpa pamrih, tapi memang dia adalah orang yang agak sedikit pelin-pelan ya. Orang ini misterius, nggak bisa ditebak karakternya dia. Dia misterius, nggak bisa ditebak. Makanya di sini ada pelin-pelan juga. Dan saya merasakan karakter dari seseorang yang menemui kamu segera, dia juga baperan, sangat baper. Orang yang suka mengkonfrontasi atau orang yang suka motong pembicaraan, karakternya dia lebih spesifik ke situ ya. Kalau yang saya lihat, kalau dia nggak cocok dengan pernyataan seseorang atau nggak cocok dengan tindakan orang lain, maka dia akan secara frontal menolak gitu. Dan saya lihat di sini dia juga orang yang tidak mudah untuk bergaul juga ya, saya lihat ya, karena orangnya baperan, agak sedikit emosian juga. Meskipun kalau dia udah cocok, dia akan membantu dengan senang hati gitu. Dan di sini dengan adanya Five of Pentacles, secara kehidupan aspek finansialnya dia ini memang belum terlalu settle ya. Jadi dia akan menemui kamu segera. Secara finansialnya orang ini karakternya belum settle, tidak stabil, unstable. Di sini dia adalah orang yang punya rasa percaya diri tinggi. Pede banget ini orang. Makanya saya lihat tadi ketika di awal, ini kok kayaknya ini orang selain punya rasa percaya diri tinggi, tadi di awal sudah saya katakan kan kalau dia ini adalah seseorang yang mungkin pernah mengecewakan kamu, tapi dia tetap aja mengumpulkan keberaniannya buat datang, ya kan? Dia tahu kok resikonya, kayak gitu. Mungkin karena memang dia suka menggantungkan sesuatu kepada orang lain, termasuk juga kepada kamu. Itu yang saya lihat. Saya merasakan di sini karakternya dia adalah seorang pencinta. Dia gampang sekali jatuh cinta. Dia gampang menempatkan hatinya. Makanya tadi saya lihat dia baperan. Jadi kalau ada orang yang ngelirik dikit aja tuh dia udah GR banget ya. Oke. Seseorang yang sebenarnya dia pernah gagal di urusan hubungan, relationship, tapi lebih kepada hubungan pernikahan atau pertunangan di sini ya. Hubungan pernikahan atau pertunangan, dia pernah gagal di situ. Dan saya lihat di sini dia sedang berusaha untuk
lebih mendekatkan diri terkait dengan agama dan keyakinannya. Mungkin dia ingin melakukan perubahan dirinya sebagai orang yang religius gitu. Orang yang sering datang ke tempat-tempat ibadah, mengikuti agenda-agenda peribadatan tertentu. Ini yang saya lihat begitu. Oke, dia berusaha untuk memperbaiki diri memang. Tapi ya karakternya seperti itu tadi ya. Dia ini akan menemui kamu segera. Dia akan menemui kamu segera. Mari kita lihat kembali teman-teman. Situasi ketika dia menemui kamu. Bagaimanakah dirimu menyikapi orang ini? Bagaimana dirimu menyikapi orang ini? Oke. Kamu mungkin akan pasang telinga dulu ya. Kamu lebih memilih untuk diam dulu lah. Apa sih maunya dia? Jadi kalau dia cerita panjang lebar, kamu mungkin akan mendengarkan dia. Mencerna, memproses masalahnya dia itu apa. Lalu tujuannya dia itu apa. Kamu akan lebih banyak diam dulu. Lalu kemudian kamu akan mencoba untuk memberikan masukan ketika diminta. Ya, ketika diminta. Ketika dia nggak minta masukan, saran dari kamu, kamu akan tetap diam, mencerna, menjadi pendengar yang baik buat dia. Ini energinya kamu, sikapnya kamu. Kenapa kamu baru akan memberikan saran kalau diminta? Karena di sini ada death. Cara pandang kamu terhadap orang ini tuh sudah nggak sama lagi, sudah tidak seperti dulu. Kamu udah berubah. Let's say kamu dulu percaya banget sama ini orang gitu ya. Tapi karena sesuatu hal seperti yang saya katakan di awal, karena dia mengecewakan kamu dan lain sebagainya, akhirnya kamu lebih memilih untuk ya udah tidak akan terlalu percaya gitu, tidak akan terlalu mengikuti permainannya dia. Cara pandang kamu di sini sudah tidak sama seperti dulu. Oke? Situasinya kamu, sikap kamu juga di sini tidak akan menyalahkan dia. Kamu tidak akan ngejudge dia tentang situasi yang dia curhatkan itu. Kamu akan berusaha untuk selain diam, kamu di sini akan coba untuk objektif gitu ya. Nggak berat sebelah, tidak menyalahkan. Kamu juga di sini mencoba berpikir secara logis, secara dewasa. Kamu juga tidak secara terang-terangan menolak ini orang loh. Meskipun kalau yang saya lihat orang ini sudah cukup melukai kamu ya. Tapi kan orang ini udah nggak punya malu sepertinya memang. Dia akan menemui kamu segera. Dan kamu di sini berusaha untuk lebih dewasa dari dia. Bijaksanalah kamu. Kayak gitu loh. Kamu bicara ke dia juga seperlunya. Kalau memang dia bertanya, kalau memang dia membutuhkan pendapat, baru kamu mengeluarkan pendapat. Baru kamu berkomunikasi. Tetapi kamu tidak berusaha untuk berinisiatif membantu. Gitu. Jadi kamu tidak berusaha berinisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ini yang saya lihat ketika dia datang menemui kamu. Satu kartu di sini. Oke. Kamu lebih kepada memberikan pandangan kepada dia dengan beberapa alternatif. Tapi kamu tidak mengarahkan dia untuk mengambil jalan A atau jalan B saja. Tapi kamu memberikan pandangan ke dia soal alternatif A, B, C, D. Jalan alternatif yang kamu tunjukkan ke dia gitu loh teman-teman. Jadi ya biar dia milih sendiri. Kalau nanti ujung-ujungnya ketika dia setelah bertemu dengan kamu, terus dia bingung lagi, ya udah itu resikonya dia. Kan di sini dia sudah mengambil resiko juga. Kamu bukan orang yang literally bisa memberikan solusi atas masalah-masalahnya dia gitu. Ini yang saya lihat antara energi kamu dengan seseorang ya. Ambil yang positifnya. Tidak semua orang akan merasakan energi ini, tetapi ini bisa terjadi pada siapa saja. Karena ini adalah general reading, pembacaan secara umum dan energinya kolektif. Kamu sesuaikan. Kita lihat di sini ada energi zodiak apa saja yang terkoneksi. Saya merasakan sebagian di antara kamu dan dia itu zodiaknya ada di Taurus, ada juga yang di Gemini, Pisces, ada sebagian Aries, Leo, Sagittarius, lalu juga muncul energinya Libra, dan juga ada energinya Scorpio.
Oke? Itu untuk energi zodiaknya. Selain Taurus, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, ada Libra, dan juga ada Scorpio. Ini adalah huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Bisa inisial, nama tengah, nama depan, nama belakang. Namanya kamu ada huruf M, dia juga begitu mungkin. Ada yang punya huruf S, R, P, ada J. Selanjutnya juga ada huruf T di sini. Ada yang punya huruf W. Kemudian ada juga yang punya huruf O. Ada yang punya huruf N. Ada yang punya huruf G. Ada yang punya huruf C. Ada huruf B. Ada I. Dan yang terakhir ada yang punya huruf D. Baiklah, saya pikir cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kasih jempol ke atas, kita ketemu di personal reading berbayar. Silahkan kamu chat WhatsApp admin dan kamu juga bisa curhat di kolom komentar. Bye!